guys. Welcome to our video. Nah, di video kali ini kita bakal ngerencanain dan nganalisis portal bangunan gedung secara 3 dimensi menggunakan software SAP 2000. Nah, ini adalah soal yang telah diberi. Kemudian, dari soal tersebut kami merencanakan untuk sebuah portal bangunan gedung dengan ketentuan seperti tertera pada layar. Nah, kita lanjut ke SAP-nya ya. Nah, di SAP pertama kali kita klik file, kemudian new model, dan pilih satuannya sesuai dengan bangunan yang akan kita bangun, kemudian di template kita pilih 3D frame. Nah, input data sesuai dengan perencanaan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Setelah diinput, klik OK. Nah, sudah terlihat 3D view dan 2 dimensinya. Kemudian kita blok keseluruhan 2 dimensi. Kemudian di menu kita klik assign, join ke model resistan untuk menentukan tumpuan. Kita menggunakan tumpuan jepit ya. Kemudian apply dan klik OK. Nah, kemudian kita balik ke PPT. Nah, dengan perencanaan yang akan kita buat, kita memiliki beberapa spesifikasi nih guys, seperti yang tertera pada layar. Kemudian dari spesifikasi tersebut, kita masukkan ke dalam SAP. Pertama kita klik define, kemudian ke material, kemudian modify. Nah, kemudian kita ganti nama menjadi beton 25 MPa. Nah, setelah itu kita ubah weight per unit volumenya menjadi 2400 sesuai dengan perhitungan. Kemudian kita ubah satuannya karena kita mau ubah modulus of elasticity-nya menjadi 4700 akar FC ya guys. Tadi sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. FC-nya adalah 25. Oke, kemudian kita ubah FC-nya 25, bawahnya juga 25. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita add new material. Material type-nya kita ubah menjadi concrete, rebar maksudnya, Terus untuk standarnya user. Nah, klik OK. Nah, kemudian namanya kita ganti BJTD 40. Satuannya tetap sama. Nah, untuk baja dari tabel beratnya adalah 78,5 dengan satuan kilonewton per meter. Kita balik ke SAP. Nah, untuk itu satuannya kita ubah ke kilonewton per meter. Diganti dengan 78,5 sesuai dengan yang ada di tabel tadi. Kemudian satuannya kita ganti lagi karena kita mau ubah modulus elastisitasnya menjadi 200.000 karena itu sudah ketetapannya ya guys. Nah, kemudian FY dan FU-nya kita ubah sesuai dengan yang ada di spesifikasi. Nah, untuk BJTD 40 itu FY 400 MPa dan FU-nya 570 MPa. Kita ubah sesuai dengan yang ada di spesifikasi. Terus klik OK. Nah, terus kita copy nih BJTD 40. Kita ubah menjadi BJTP 24. Nah, kemudian untuk yang di atas itu masih sama, kita ubah cuma FV dan FU-nya sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk BJTP 24 itu FV-nya 240 MPa dan FU-nya 390 MPa. Kita ubah. Oke, kalau udah klik OK. Oke lagi. Nah, kemudian klik define ke section properties, kemudian frame section. Kemudian di sini kita add new property. Kemudian di style kita ganti dengan concrete. Kemudian kita pilih rectangular. Nah, di sini kita bakal bikin balok terlebih dahulu. Nah, untuk balok ada perhitungannya nih guys.
Nah, perhitungan balok adalah H sama dengan L per 16, di mana H adalah 5, dibagi 16 menjadi 0,31, maka kita ambil 0,4, kemudian untuk B-nya adalah H per 2, di mana H yang sudah kita ambil 0,4 dibagi 2 menjadi 0,2. Gitu guys. Maka namanya kita ganti menjadi B20 kali 40. Nah, untuk depth dan weight-nya juga kita ganti menjadi 0,4 dan 0,2. Kemudian kita klik consider reinforcement untuk mengubahnya menjadi BJTP 24. Kemudian kita ubah menjadi beam. Kemudian top dan bottom-nya juga kita ubah 0,04 dan 0,04, sorry. Kemudian kita klik OK. Klik OK lagi. Kemudian kita add new lagi. Untuk kolom, kita pilih rectangular lagi. Nah, untuk perhitungan kolom juga ada. Nah, jadi X itu ada di antara 0,2 dan 0,4. Jadi B-nya adalah 0,4 dan H-nya juga 0,4. Jadi untuk kolom kita beri nama K40 kali 40. Terus depth dan weight-nya juga kita ubah menjadi 0,4 dan 0,4. Kemudian constraint-nya juga kita klik. Kita ubah menjadi BCTP 24. Terus klik OK. OK lagi. Kemudian OK. Kemudian silahkan. Oke, jadi saya lanjut. Jadi di sini kita karena sudah menentukan balok dan kolom, di sini kita blok ya teman-teman untuk menentukan kolom dan bloknya. Jadi di sini awalnya kita blok dulu, di blok dulu. Sebenarnya bisa juga sih teman-teman pakai yang 3D frame ini, cuman kalau 3D frame ya takut agak ya membahayakan, nih kita pakai 2D gitu ya teman-teman. Mempermudah ya. Iya, mempermudah. Jadi kalau misalkan ini tinggal ini untuk naik. Nah, untuk dia berpindah. Nah, pencet gini. Ke bagian berikutnya ya. Berikutnya. Mungkin ini di skip aja teman-teman ya, karena kalau misalkan ini jadi lambat nih teman-teman. Oke. Oke guys, jadi ini kita udah ke blok semua nih guys ya. Kita lihat di 3D frame-nya, di 3D view-nya. Ini sudah ke blok semua nih teman-teman. Nah, setelah kita blok ini, kita klik assign. Kita klik assign, yaitu kemudian frame. Nah, pilih frame section. Nah, karena ini mau kolom, kita klik kolom teman-teman. Jangan lupa klik play, kemudian oke. Nah, di sini udah jadi nih teman-teman, kolomnya sudah tertulis. Nah, kemudian masukin baloknya. Biar lebih gampang, kita klik select terus, habis itu properties, habis itu di frame section. Di frame section itu ada yang belum tertulis kan, ada FESEC1. Nah, ini terus select, close. Nah, sudah terblok semua nih. Nah, baru pilih lagi assign frame section, kemudian ada di balok 20 kali 40. Kita play, dan terus habis play jangan lupa di oke teman-teman. Nah, habis di sini kita balik, habis itu kita menentukan ini teman-teman, ada bebannya. Nah, bebannya itu di sini. Nah, bebannya kombinasinya ini teman-teman, karena kita di soal situ ada sesuai dengan SNI. Nah, SNI ini teman-teman 284/7/2019. Nah, SNI-nya itu gimana? SNI-nya itu gini teman-teman, ada beban mati, beban hidup, beban air hujan, beban P itu angin. Nah, terusnya beban ini apa? Earthquake ya, earthquake gempa. Nah, gitu. Nah, kemudian masukin teman-teman di SAP teman-teman. Di define, kemudian ke load pattern. Ini date-nya udah di ini teman-teman. Nah, kita tulis live. Nah, live belum ada. Jangan lupa tipenya kita ubah teman-teman jadi ke live. Nah, terusnya di sini add. Nah, habis itu pilih earth, tulis quake. Tipenya juga diganti jadi quake. Nah, ya. Bisa add, pilih wine. Untuk beban angin ya. Iya, beban angin. Nah, ini jangan lupa teman-teman, kalau kita gunainnya pakai 7, 10 teman-teman. Nah, jangan lupa di add new. Kemudian ada satu lagi nih, air hujan. Air hujan tuh pasti ada teman-teman, namanya cuaca kan ya. Ya, pasti ada. Air hujan itu karena di sini nggak ada, kita makanya order teman-teman. Nah, di order jangan lupa di add new.
Nah, ini sudah masuk semua nih teman-teman. Jangan lupa di oke pastinya. Nah, habis itu setelah kita masuk, jangan lupa di load combination-nya. Nah, di load combination-nya sesuai yang tadi kita perhitungan tadi. Ini teman-teman. Nah, ada 1,4D, 1, ini. Nah, ini kita masukin teman-teman. Itu dimasukin semua ya. Ya, masukin semua 1,4D. Nah, di sini kan karena D itu beban mati teman-teman. Nah, ini tulisnya beban mati. Nah, sini 1,4. Nah, jangan lupa di oke. Tambah lagi teman-teman. Ada 1,2D tambah 1,6L tambah berapa tadi teman-teman? Ini kita makanya R aja ya. R itu apa? Air hujan ya, 0,5 air hujan. Nah, ya 0,5. Nah, ini kita pilih juga 1,2D. Nggak usah pakai D teman-teman, maaf. 1,2, ini ganti live-nya jadi 1,6. Aduh, maaf teman-teman. Kita klik ya teman-teman. Di live, di add, kemudian ada air hujan 0,5, di add. Nah kayak gini terus teman-teman. Nah, kita skip aja ya nggak sih? Iya, karena Nah, kita hitung nih. Load combination-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah sesuai berarti yang ada di SNI. Jangan lupa di oke. Nah, setelah kita udah masukin kombinasi, maka kita masuk ke beban mati dan beban hidup. Gimana cara perhitungannya? Sebenarnya ada perhitungan teman-teman. Balik lagi ke ini dulu deh. Kita lihat perhitungannya dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi ini ada 1,5 kali 350. 1,5 ini dari mana? Nah, ini dibagi dari 3 ini teman-teman, tingginya. Nah, ini dibagi jadi 1,5. Nah, 350 ini dari mana? 35 itu dari ketentuan spesifikasi gitu, ketentuan spesifikasinya. Nah, di sini ada, ini buat dibedain ya, beban mati ada lantai, ada atap teman-teman. Nah, di beban hidup juga sama. Ada lantai, ada atap ya. Nah, kita masukin teman-teman. Kita hitungnya beban mati dulu ya teman-teman. Beban mati. Nah, masukinnya gini teman-teman. Di assign, di frame, kemudian distribute. Nah, ini kan masih air hujan nih teman-teman. Kita ganti teman-teman. Kita ganti menjadi beban mati. Nah, beban mati jangan lupa ini diganti. Nah, ya, tapi sebelum itu kita pindah ke layar sebelah kanan. Kita ganti XY. Nah, karena kalau pakai blok dari 3D view-nya itu agak riwe, nah kita pakainya yang 2D aja ya, biar lebih mudah ya nggak sih? Agak takut salah Iya, nggak agak takut sih? salah karena kalau misalkan salah penempatan, nah itu rawan banget nanti perhitungan Nanti anak. kesana-sana jadi salah. Ya, betul banget. Gitu. Jadi ini kita ini dulu. Nah, ini kita blok teman-teman. Kita buat yang segitiga dulu ya teman-teman. Ini kita blok dulu. Yang Nah, horizontal dulu ya. ya. Vertikal, sorry. Nah, ini cara ininya. Nah, ini udah tahu cara blok teman-temannya. Ini nanti skip aja ya teman-teman karena banyak juga nih teman-teman. Kita skip ya. Gini teman-teman. Nih udah ke blok semua ya teman-teman. Jadi, nah ini kecuali atap karena atap ada pembebanannya sendiri, ukurannya beda. Jadi kita buat lantai dulu nih udah sampai selesai ini. Nah, di sini kita buat karena tadi beban kita berapa? Beban kita 525 ya, 525. Nah, di sini kita masukin dulu 1,5 karena jaraknya yang tadi kita bagi itu di sini 3. Nah, sini kita 525. Nah, ini kita apply. Kita lihat. Ini kan karena belum ada nih. Kita lihat sini ke display, object, frame. Ini kita ganti date. Oke. Nah, kelihatan tuh bebannya. Nah, karena kalau misalkan di bagian tengah itu harus berapa? 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Nah, jangan lupa kita blok lagi teman-teman di tengah-tengah gini. Kita tambahin ya, kita tambahin. Seperti ini sama cara bloknya seperti yang tadi teman-teman. Skip ya? Ya, di skip karena takut kelamaan nih. Ya, kita skip ya. Nah, ini kan udah ya teman-teman ya, udah di blok semua nih, udah di blok semua ya teman-teman. Ini udah di blok semua. Nah, karena kita mau nambah 2 kali lipatnya, nah ini jangan lupa diganti add nih teman-teman. Jangan lupa diganti add, kita play.
Coba Kita digeser. lihat, coba digeser ininya. Nah, Nah, terlihat kan tengah-tengahnya lebih lebih besar, tinggi. lebih tinggi. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita udah nih yang segitiga. Nah, lanjutnya yang trapesium. Trapesium caranya gimana? Sini ke bawah blok sini teman-teman. Cara bloknya sama sih, cuma beda letakannya aja. Kita blok yang horizontal. Ya, kita blok ini teman-teman. Nah, ini karena banyak juga kita skip juga teman-teman, biar Skip ya, aja. biar takutnya bosan kan. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman, ini udah aku blok ya, udah aku blok semua, udah aku blok kecuali atap, karena atap punya besarnya sendiri. Nah, cara buat trapesium di sini kan karena jarakku 1,5 terus ya ketinggiannya ini kan 5 kan. Nah, jadi dibuatnya di sini 1,5 terus ya sini 1,5. Nah, 1,5 tambah 1,5 berarti ininya adalah 2 gitu teman-teman. Jadi caranya gini. Ini 1,5. Nah, 1,5 tambah 2 itu kan 3,5 teman-teman. 3,5. Nah, ininya tetap sama 525. Nah, sininya dibuat 5. Ini jangan lupa kalau misalkan itu di replace gitu teman-teman. Jangan lupa langsung di apply. Nah, ini sudah terlihat teman-teman, tuh bentuknya trapesium. Nah, sama kayak tadi, karena kalau yang tengah-tengah harus berapa? Double. Double, Dua kali dua kali lipat. lipat. Kita Nah, tambahin kita deh. tambahin. Bloknya kayak gini teman-teman, di tengah-tengah. Oke. Nah, ini di blok semua teman-teman. Nah, ini kan banyak juga nih teman-teman. Aku skip juga Skip ya. aja. Oke. Ini Udah di blok semua udah di blok semua kan? kan. Nah, tengah-tengahnya ini udah bener nih, jangan diubah-ubah angka-angka ini ya. Nah, tapi yang diubah yang di add. Kita tambah. Kita tambahkan add di apply. Kita lihat. Nah, dia terlihat lebih tinggi dari yang di pinggir. Nah, kemudian karena atapnya beda nih teman-teman. Nah, kita buat di atapnya teman-teman. Nah, ini beban yang biru-birunya udah di atap nih teman-teman. Nah, buat yang karena ini udah bentuknya trapesium, buat yang trapesium dulu. Kita buat kayak gini dulu teman-teman. Kita blok, kemudian kita blok juga. Ini kita blok. Nah, kita blok. Kita lihat teman-teman, beban atap di trapesium berapa sih? Nah, beban itu 450 teman-teman. 450. Jadi di sini ganti 450. 450. Nah, jangan lupa ininya di replace. Kita apply. Nah, udah ada. Nah, tapi tetap ada 2 kali lipatnya di tengah-tengah. Jangan lupa ini kita ditambahin. Kita blok lagi tengah-tengahnya. Agak terlalu ini ya teman-teman, agak terlalu lambat. Nah, udah tengah-tengah nih, jangan lupa di add. Kemudian apply. Nah, jadi kelihatan lebih tinggi kan. Nah, habis itu kita buat beban yang segitiga, yang beban mati yang segitiganya. Nah, ini kita kayak gini teman-teman. Kita blok juga agak sedikit lama teman-teman. Nah, kita blok karena ini segitiga, ininya kita ganti teman-teman 0, ininya kita ganti 3. Nah, ininya berapa sih? Beban ininya masih 450 teman-teman. 450 ini ya 3, tapi ini ganti 0, ganti 0. Nah, ini diganti replace. Kita apply. Nah, berubah. Sudah terlihat, tapi jangan lupa double. Kita double, kita blok tengah-tengahnya. Hati-hati ya teman-teman kalau dalam ngeblok, karena kalau misalkan gitu nanti beda. Nah, ini udah kita ini tengah-tengahnya kita add teman-teman, kita add. Nah, dia lebih tinggi, jangan lupa klik oke. Nah, ini beban matinya teman-teman, ini beban mati. Nah, selanjutnya karena kita ada beban mati, beban hidup. Nah, beban hidupnya juga sama kayak gini teman-teman, di blok, tapi beban hidup. Nah, arahnya sama teman-teman, jadi ini kita naikin ke atas lagi. Nah, kita analyze lah di assign. Nah, ini frame juga, distribute. Nah, karena mau beban hidup jangan lupa ininya diganti live ya. Kita replace ini, pindahin. Nah, karena ini segitiga, kita buat yang segitiga dulu nih. Segitiga kan tadi kayak gini nih. Ini di blok dulu. Kita bloknya sama ya teman-teman. Jadi blok beban lantainya dulu, jangan atap kan beda. Nah, ini udah kita blok. Nah, lantai selanjutnya kita skip ya teman-teman, karena banyak teman-teman.
Oke Oke guys. guys, jadi beban hidupnya udah kita input semua nih Input ke sini. Jadi kan pembebanannya caranya tuh hampir sama kayak beban mati tadi, bedanya cuman di pembebanan ya. ya berat Besarnya ya. besarnya. Kalau itu kan kita di beban hidup ada 225 sama 150. Nah, itu doang teman-teman bedanya. Tapi jangan lupa habis itu oke. Nah, selanjutnya habis itu kita masukin nih teman-teman. Ada yang namanya beban apa? Gempa nggak sih? Ya, beban gempa. Betul banget nih beban gempa. Beban gempa itu kita mulai dari sini teman-teman. Mulai dari ini ya teman-teman. Jadi ini kan di belakang teman-teman. Nah, kita buat di depan. Nah, di sini ini kita blok grid pointnya teman-teman. Pokoknya semuanya diklik sampai betul-betul Ya, kena semua guys. ya, grid point ya guys, bukan batang. Kalau batang nanti beda lagi. Nah, ini udah di blok semua nih guys. Nah, kita ke assign. Nah ini join load ke force. Nah di force kita karena mau gempa kita ganti earthquake. Nah kita di beban di perhitungan kita mau beban ininya berapa nih teman-teman, beban gempanya. Oh salah lewat teman-teman. Nah horizontalnya ini sebesar 125 teman-teman. Nah berarti kita di X ini teman-teman sebanyak 125. Kita apply. Ini nih Jen. Nah, Oke. nih gimana cara nampilinnya di sini display, di objek, di join. Nah, ini kita klik earthquake, ke play. Nah, ada bebannya kan teman-teman. Nah, gitu teman-teman kalau ngeceknya. Nah, selanjutnya mana kita ada beban apa? Beban air hujan ya, beban air hujan. Nah, beban air hujan itu kita letakin di atap ya. Nah, ini udah atap nih teman-teman. Bagian ininya letaknya udah di atap. Nah, ini juga kita blok semua ya teman-teman. Nah, habis itu kita mau air hujan, jangan lupa ininya diganti air hujan. Nah, ininya dibuat 0. Nah, kita lihat air hujan kita maunya berapa? 10. Oke, karena beban air hujan itu di atap dan arahnya pasti ke bawah ya. Nah, itu letaknya di Z. Nah, kalau misalkan ke bawah berarti minus 10 dong. Ya, minus 10. Kita minus 10, jangan lupa di apply. Nah, ini udah teman-teman, kita cek lagi apakah udah ke input apa belum. Nah, kita cek ininya di air hujan, play. Nah, udah ke input teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke beban apa satu lagi? Beban angin. Betul, beban angin. Kita ubah lagi ke ini teman-teman, yang kayak beban gempa yaitu YZ ya. YZ, sepertinya YZ sih teman-teman. Nah, iya betul. Ini kita blok lagi teman-teman. Nah, ini kita buat ini sama satu lagi di belakang guys. Jangan lupa kita buat di belakang, dan di belakang di paling bagian belakang teman. Nah, di sini kita blok lagi poin-poinnya teman-teman. Waduh, lama banget ya teman-teman ya. Mungkin di sini aku skip aja biar ya teman-teman. Agak dicepetin ya. Iya. Ini udah kita blok nih teman-teman. Di bagian sini sudah kita blok, di bagian sini sudah kita blok teman-teman. Nah, ini jangan lupa dibuat 0 sama ininya diubah jadi y-nya yang win-nya yang ini ya teman-teman. Yang satu aja. Nah, itu kita buat ininya di beban X, di subuh X. Nah, kita lihat berapa? 25. Oke, tapi kita buat minus 25 teman-teman. Minus 25. Kita apply. Nah, kita apply, udah, jangan lupa di oke. Nah, kemudian display objek join. Nah, kita lihat di Y. Nah, udah ada bebannya. Tapi sebelum itu kita cek lagi teman-teman, apakah beban gempanya itu berubah apa gimana? Oh, tetap ada. Air hujannya apa ada? Nah, ada juga. Oke, berarti beban sudah semua ya, aman. Nah, setelah itu kita set analyze. Sebelum di run kita set analyze dulu teman-teman. Kita set ini, klik OK. Habis itu analyze, kita run. Habis itu jangan lupa modalnya kita run do not. Nah, udah itu kita ini dulu run now. Nah, kita save dulu teman-teman. Kita buat ini, kita buat UAS. Nah, kita buat ini. Nah, kita buat UAS unstruct. Nah, kita buat, kita save-nya teman-teman. Kita save. Nah, otomatis nanti bebanannya berubah nih teman-teman. Kita lihat. Sabar. Nah, ini udah keren nih teman-teman. Ini sudah terlihat ya bebannya gini-gini. Habis dirun. Nah, habis itu kita mau lihat nih teman-teman, mau lihat
kayak jointsnya itu berapa. Nah, ini kita lihat, kita mau lihatnya beban kombinasi mana. Misal 1D kita lihat gini. Nah, bebannya tuh di sini teman-teman. Ada yang ke atas, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, gitu. Nah, kita juga coba bisa yang lain teman-teman. Bisa apply yang ini. Nah, gitu. Jadi setelah kita mulai kombinasi yang mana gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa kita lihat di ini frame. Kita lihat bidang N-nya berapa sih, tapi kita lihat di kombinasi, beban kombinasi. Misal di sini nih. Dan ini di show ya. Kita klik. Nah, ini beban bidang N-nya, gaya bidang N-nya. Nah, gitu teman-teman. Coba kita lihat lagi di gaya yang lain, di kombinasi yang lain. Nah, gini sebenarnya berubahnya agak dikit-dikit ya angkanya. Nah, gitu. Tapi ya coba lagi sekiranya kita mau yang mana. Nah, kemudian di bidang ini bidang D, teman-teman. Bidang D di set 22. Kita lihat ini. Nah, bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Bentuknya kayak gini dan kombinasi juga bisa nih diubah-ubah, tapi jangan lupa kalau itu klik apply biar dia berubah angkanya. Nah, gitu. Nah, udah berubah nih kayak gini, teman-teman. Nah, kalau ini sebenarnya juga sama bidang D, sama aja. Tapi biasanya kita menggunakan yang set 33. Set 22. Nah, ini bisa kita apply. Nah, gini teman-teman hasilnya. Nah, kemudian di Torison kita cek lagi. Misalkan di kombinasi ini kita cek. Nah, hasilnya begini teman-teman. Hasilnya kayak gini. Gitu. Kalau bisa di beban lain, bisa di beban lain gini. Nah, hasilnya gini. Jadi beda di angka tipis-tipis aja sih. Nah, kemudian di momen bidang M. Bidang M kita kombinasi misalnya di sini. Kita apply. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman. Pokoknya ya setelah kita mau lihat pembebanan yang gimana gitu teman-teman. Nah, ini di momen ini ada momen 22, ada momen 33, tapi biasanya kalau kita buatnya pakai aksial, set 22, momen 3 sama torsion gitu. Itu teman-teman ceknya. Nah, habis itu oke. Nah, setelah itu kan kita setelah ngecek-ngecek nih, kemudian kita jangan lupa di konkret. Nah, kita klik ini kita ubah menjadi ACI 31811. Klik OK. Kemudian desain lagi. Kemudian ini nih, select design combo. Nah, ininya nih teman-teman, dipindahin semua ke sebelah. Jangan sampai yang tertinggal. Klik OK. Nah, kemudian desain, konkret lagi. Nah, ini di start. Kita mau ngecek apakah portal kita gedung ini aman apa enggak nih, roboh apa enggak, kuat apa enggak, bahaya apa enggak. Nah, kita klik. Ini part paling deg-degan ya. Iya, paling deg-degan ya. Karena kalau misalkan itu ya kita harus ngulang perencanaan teman-teman gitu. Ya, aduh agak sedikit lama emang ini, emang perlu analisis yang ini ya, yang gitulah pokoknya. Kita lihat, kita tunggu nih masih gerak nih teman-teman. Sabar. Jeng jeng jeng. Nah, oke. Kita cek nih guys. Kira-kira aman gak ya? Nah, ini kita orange sama abu-abu. Jadi hitungannya masing kondisi masih aman, ya, efisien, hitungannya efisien. Kecuali kalau ada yang merah, batangnya ada merah. Nah, itu Pak, itu bahaya. Harus diulang. Nggak bisa. Itu bisa diubah dari kolomnya, dimensi kolom, atau diubah mutu bajanya teman-teman gitu. Jadi ini jadi penggunaan SAP kita di portal gedung 6 lantai. Sekian gini dulu, kita aman nih teman-teman. Nah, sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.